pekerja sosial, para fasilitator, salah satunya ada di situ gitu. Peran yang menurut saya paling besar ya bagi para fasilitator adalah bagaimana meningkatkan kesadaran kritis masyarakat tentang kepemimpinan perempuan, tentang bagaimana mendukung keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan publik, kesadaran perempuan itu sendiri tentang kemampuan dirinya, kapasitas dirinya, kepercayaan dirinya, dan pentingnya dia terlibat di dalam pengambilan keputusan publik. Nah, peran-peran para fasilitator yang saya kenal di Indonesia adalah untuk mendorong itu tadi melalui kerja-kerja pengorganisasian yang bisa menggunakan bentuk pelatihan, pendidikan, training, pendampingan gitu ya dan seterusnya. Dan yang kedua adalah advokasi kebijakan publik itu sendiri. Walaupun advokasi kebijakan publik ini memang tidak harus hanya dilakukan oleh para fasilitator, tetapi juga bisa dan sangat baik jika dilakukan oleh masyarakat sendiri gitu. Jadi bisa menggunakan model advokasi fasilitator sendiri, kemudian fasilitator bersama dengan masyarakat atau masyarakat itu sendiri karena fasilitator juga bagian dari masyarakat. Menurut saya itu pentingnya para pekerja sosial dan fasilitator ya, terutama di soal peningkatan kesadaran kritis masyarakat. Cara mempertahankan pertama adalah dengan terus-menerus kita mengingatkan pentingnya keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua juga sama-sama terus-menerus kita mengkritisi, mengkaji, dan juga kemudian mendorong kelompok-kelompok masyarakat, terutama dalam hal ini adalah kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, tentang bagaimana supaya kebijakan publik dalam hal kesejahteraan sosial ini bisa terwujud sebuah kebijakan yang pro pada semua, gitu ya, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan yang lainnya, dan itu membutuhkan keterlibatan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya. Yang ketiga, terkait dengan soal yang kedua adalah suara perempuan, suara kelompok rentan, itu sama pentingnya, sama berharganya dengan suara kelompok yang lain. Dan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya sebagai warga negara. Bahkan jika peluang itu tidak ada, kita harus bersama-sama untuk merebut peluang itu gitu ya, menyuarakan kepentingan kita, menyuarakan hak-hak kita sebagai warga negara dan sebagai manusia. Dan itu perlu kerja penyadaran yang terus-menerus, kerja pengorganisasian masyarakat yang terus-menerus, termasuk di dalam situasi pandemi COVID seperti saat